Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 Praktikum Teknologi Pakan Ikan kelas B ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul efektivitas kombinasi tepung ikan dengan tepung ampok jagung dan tepung lamtoro sebagai pakan pelet terhadap pertumbuhan ikan lele. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Farelia Nirbita Putri dengan NIM 146221099. Saya Ahmad Budiarto Effendi dengan NIM akhir 009. Perkenalkan, saya Bintang Aisyah Jelita dengan NIM akhir 060. Perkenalkan, nama saya Medinia Agatha dengan NIM 146222105. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhano Panda dengan NIM 146221152. Yang pertama adalah hasil. Berikut adalah tabel pengukuran fisika karakteristik pakan berat formulasi dan pakan komersial. Yang pertama adalah parameter warna. Untuk warna dari pakan formulasi yaitu hijau kecoklatan, pada pakan komersial kecoklatan. Bau pakan formulasi normal, bau pakan komersial juga normal. Tekstur dari pakan formulasi mudah hancur, tekstur pakan komersial padat. Selanjutnya adalah kecepatan pecah pakan. Pada pakan formulasi 15 detik, sedangkan pakan komersial 80 menit. Daya apung untuk pakan formulasi 55 menit, daya apung untuk pakan komersial 5 detik. Daya rangsang pakan memiliki bau menyengat untuk pada pakan formulasi, dan pakan komersial juga memiliki bau yang menyengat. Daya terima pakan formulasi ukuran pakan sesuai dengan bukaan mulut ikan lele. Pakan komersial juga sesuai bukaan mulut ikan lele. Selanjutnya adalah tabel pengukuran biologi. Yang pertama adalah bobot ikan. Untuk ikan dengan pakan formulasi dengan berat 1,739 gram, ikan dengan pakan komersial 0,55 gram. SGR pada ikan dengan pakan formulasi 17,39%, pada ikan komersial 5,5%. Selanjutnya adalah FCR. Untuk ikan dengan pakan komersial 29,1, ikan pakan formulasi 1,28. SR untuk ikan dengan pakan formulasi 80% dan ikan dengan pakan komersial 87,5%. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai parameter uji fisika pakan. Dibagi menjadi daya apung, kecepatan tenggelam, kecepatan pecah, dan juga daya terima pakan. Pada pengamatan kali ini didapatkan dua hasil pengamatan pakan pelet formulasi buatan dan juga pakan pelet komersial. Pada pengamatan pakan pelet formulasi buatan didapatkan bahwa pakan tersebut mengapung selama 10-30 detik, sedangkan pada pelet komersial mengapung selama lebih dari 15 detik. Kenapa daya apung ini penting? Karena daya apung ini mempengaruhi konsumsi ikan. Pakan harus mengapung dalam waktu optimal agar ikan dapat sempat untuk memakan dan untuk menghindari pemborosan. Selanjutnya terdapat kecepatan tenggelam. Berdasarkan hasil pengamatan pelet formulasi buatan dan pelet komersial didapatkan hasil bahwasannya kecepatan pakan tenggelam tersebut di dalam air adalah 2 detik. Hal ini dapat disimpulkan bahwasannya kecepatan tenggelam tersebut ideal untuk pakan ikan. Maksud dari ideal ini adalah bahwa pakan tersebut dapat tersebar merata dan dapat dijangkau oleh semua ikan, dan juga dapat mencegah pemborosan dan juga pencemaran pada ikan. Selanjutnya terdapat kecepatan pecah pakan ikan, di mana didapatkan dua hasil. Pakan formulasi buatan ini mudah pecah, kira-kira waktunya itu 10-15 menit, sedangkan untuk pakan komersial ini pecahnya itu 80 menit. Hasil praktikum tersebut menunjukkan bahwa pakan formulasi buatan itu jauh di bawah standar kualitas. Kenapa disebut di bawah standar kualitas? Karena pakan yang mudah hancur berarti sama dengan nutrisinya itu mudah hilang, airnya mudah tercemar, dan rugi dalam hal segi ekonomi, seperti FCR-nya itu meningkat. Selanjutnya terdapat daya terima pakan ikan. Didapatkan hasil bahwasannya pelet formulasi buatan itu sudah cukup pas untuk ikan lele dikarenakan ukurannya itu sesuai dengan bukaan ikan lele. Kombinasi tepung ikan, tepung lamtoro, dan tepung ampok jagung ini dapat menghasilkan daya terima pakan yang baik. Meskipun begitu, pakan formulasi buatan ini tetaplah tidak lebih baik dibandingkan dengan pakan komersial. Hal tersebut disebabkan dikarenakan nutrisinya itu sudah terpenuhi dengan baik dan juga kecepatan pecahnya itu lebih lama. Baik, berikutnya masuk ke pembahasan parameter uji biologi pakan. Ada 4 aspek yang diuji di sini. Yang pertama ada survival rate, didapatkan hasil kelangsungan hidup pada ikan lele dumbo mencapai 80% di pakan formulasi dan 87,5% di pakan komersialnya.
menunjukkan sebagian ikan mati selama pemeliharaan. SR merupakan indikator utama keberhasilan budidaya yang dipengaruhi oleh pemberian pakan bernutrisi, pengawasan kualitas air, serta faktor biotik dan antibiotik. Yang kedua ada specific growth rate atau SGR. Nilai SGR pada ikan lele yang diberi pakan perakuan mencapai 17,39%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan ikan kontrol yang hanya memiliki SGR sebesar 5,5%. Nilai ini menunjukkan bahwa ikan pada kelompok perakuan mengalami laju pertumbuhan harian yang signifikan lebih cepat dibandingkan kelompok kontrol. Nilai SGR yang tinggi ini menunjukkan bahwa ikan mengalami pertumbuhan yang cepat dalam waktu yang relatif singkat, sehingga menjadi indikator penting dalam menilai keberhasilan pemeliharaan dan efektivitas pakan. Nilai SGR yang tinggi tidak hanya mencerminkan respon pertumbuhan yang baik terhadap pakan, tetapi juga mengindikasikan bahwa kondisi lingkungan dan teknik budidaya yang diterapkan berada dalam keadaan optimal. Sebaliknya, SGR yang rendah dapat menjadi tanda bahwa ikan mengalami stres, kekurangan nutrisi, atau berada dalam kondisi lingkungan yang kurang mendukung. Lalu yang ketiga ada feed conversion rate atau FCR. Hasil perhitungan FCR pada praktikum ini menunjukkan perbedaan yang sangat signifikan antara ikan lele pada kelompok kontrol dan kelompok perakuan. Nilai FCR pada kelompok kontrol adalah 29,1, sedangkan kelompok perakuan hanya sebesar 1,28. Nilai FCR ini menggambarkan efisiensi penggunaan pakan dalam menghasilkan pertambahan bobot ikan selama masa pemeliharaan. Nah, FCR ini sendiri merupakan salah satu indikator penting dalam budidaya ikan yang digunakan untuk mengukur seberapa efisiensi pakan dikonversi menjadi pertambahan bobot tubuh ikan. Semakin rendah nilai FCR, maka semakin baik efisiensi pakan tersebut, karena berarti ikan mampu tumbuh dengan menggunakan pakan dan jumlah yang lebih sedikit. Sebaliknya, FCR yang tinggi menunjukkan bahwa pakan yang diberikan tidak sepenuhnya dimanfaatkan secara optimal oleh ikan. Efisiensi ini sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti kualitas pakan, kandungan nutrisi, teknik pemberian pakan, kondisi lingkungan budidaya, serta kesehatan ikan itu sendiri. Dan yang terakhir ada bobot ikan. Selama 10 hari penelitian, berat awal 10 ekor ikan lele sebesar 31,54 gram, meningkat menjadi 39,15 gram pada 8 ekor ikan, dengan mortalitas 2 ekor. Rata-rata pertambahan bobot ekor mencapai sekitar 1,74 gram. Pertumbuhan ini masih tergolong wajar. Bahkan kombinasi tepung ikan dan tepung ampok jagung terbukti mendukung pertumbuhan dan efisiensi pakan secara efektif. Uji kimia pakan. Uji kimia pada pakan terdiri dari 4 unsur, yaitu protein, lemak, serat, dan mineral. Yang pertama ada protein. Pakan uji berupa pelet ditambahkan tepung daun lamtoro, tepung ikan, tepung ampok jagung dengan kadar protein kasar masing-masing 27,9% dan 10,6%. Kombinasi ini menghasilkan kadar protein total 25-30% sesuai kebutuhan benih lele dumbo. Penggunaan bahan lokal ini tidak hanya meningkatkan nutrisi, tetapi juga menawarkan alternatif pakan yang murah dan berkelanjutan. Disarankan bahan-bahan tersebut diproses fermentasi untuk menurunkan serat kasar dan anti nutrien sehingga peningkatan nilai biologis protein dan performa ikan setara pakan konvensional. Yang kedua ada lemak. Tepung daun lamtoro mengandung lemak kasar 8,73%, sedangkan ampok jagung 5-10%. Kombinasi keduanya menghasilkan kadar lemak pakan 6-8%, ideal untuk energi dan penyerapan vitamin larut lemak. Lemak ini penting untuk pertumbuhan, efisiensi pakan, FCR, dan menjaga kondisi tubuh ikan tanpa kelebihan lemak visceral. Studi menunjukkan lemak lamtoro efektif mendukung pertumbuhan ikan, sehingga kedua bahan lokal ini berpotensi menjadi alternatif pakan lele yang efisien, bergizi, dan lebih ekonomis dibanding pakan konvensional. Yang ketiga ada serat. Serat dalam pakan membantu menjaga kesehatan pencernaan ikan dengan melancarkan pergerakan makan di usus dan meningkatkan penyerapan nutrisi. Tepung daun lamtoro dan ampok jagung mengandung serat alami yang cukup tinggi sehingga kadar serat kasar dalam pakan ini juga meningkat, tapi serat hanya dibutuhkan dalam jumlah terbatas. Jika berlebihan bisa mengganggu penyerapan nutrisi dan menurunkan pertumbuhan. Daun lamtoro mengandung serat kasar sekitar 19,13%. Jadi perlu dikontrol agar tidak melebihi batas optimal. Kandungan serat yang seimbang sekitar 8-10%. Justru baik untuk usus dan mencegah sembelit pada ikan. Yang keempat ada mineral. Mineral penting dalam pakan ikan karena berperan dalam pembentukan tulang, kerja enzim, dan keseimbangan elektrolit.
Penggunaan daun lamtoro dan ampuk jagung dalam pakan memberi asupan mineral alami seperti kalsium, fosfor, dan magnesium. Daun lamtoro juga mengandung beta-karoten yang baik untuk imun ikan. Menurut Hastuti DKK 2024, kecukupan mineral penting untuk pertumbuhan dan daya tahan ikan. Tambahan premix 2% membantu mencukupi mineral mikro seperti selenium, besi, dan zinc yang belum terpenuhi dalam bahan pakan alami, sehingga mendukung metabolisme dan kesehatan ikan lele. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil dari praktikum, dapat disimpulkan bahwa kombinasi pakan tepung ikan dan tepung ampok jagung memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan juvenil ikan lele. Pakan buatan menghasilkan SGR yang lebih tinggi yaitu 17,39% dibandingkan dengan pakan komersial yaitu 5,5%. Hal ini menunjukkan bahwa pakan buatan lebih efektif dalam mendukung pertumbuhan ikan. Nilai FCR pakan komersial yaitu 29,1 lebih rendah daripada pakan buatan yaitu 1,28, menandakan efisiensi pakan buatan lebih baik, namun SR pakan komersial lebih tinggi yaitu 87,5% dibandingkan pakan buatan yaitu 80%. Berikutnya yaitu saran. Pakan formulasi kombinasi tepung ikan dan tepung ampok jagung harus memperhatikan keseimbangan nutrisi terutama kandungan protein, lemak, dan serat kasar guna meningkatkan efektivitasnya. Perbaikan terhadap proses pembuatan pelet seperti teknik pencetakan, pengeringan, dan penggunaan binder atau pengikat yang tepat agar kualitas fisik pakan seperti daya apung dan kestabilan di air dapat ditingkatkan.